Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis butir soal, tentang daya beda dan tingkat kesukaran soal. Ini kita gunakan biasanya ketika kita ingin menganalisis butir soal sebuah atau item soal tes yang kita buat, apakah memiliki daya beda yang bagus atau apakah dan seberapa sukar atau kriterianya kesukarannya itu mudah, sedang, atau sulit untuk soal tersebut. Ya, indeks kesukaran. Indeks kesukaran itu bisa digunakan atau dicari dengan rumus P sama dengan B dibagi JS. P itu indeks kesukaran, B itu banyak siswa yang menjawab soal dengan betul, JS itu jumlah seluruh peserta tes. Sementara untuk indeks kesukaran itu memiliki kriteria jika P-nya 0 sampai 0,3 itu sukar atau sulit, jika P-nya nanti hasilnya 0,31 sama dengan 0,7 maka dikatakan memiliki indeks kesukaran yang sedang, jika 0,71 sama dengan 1 soal tersebut dianggap memiliki indeks kesukaran yang mudah. Di sini saya punya contoh. Ini ada rekapan dari hasil jawaban dari siswa. Saya memiliki 10 item soal. Kemudian siswa yang mengikuti tes itu ada 8. Nah, kemudian saya ingin mengetahui indeks kesukaran dari soal nomor 1. Maka kita lihat dari hasil rekapitulasi ini. Di sini terdapat 6 siswa yang menjawab benar, maka B-nya 6. Sementara jumlah siswa yang ikut tes itu ada 8, JS-nya 8. Maka P sama dengan B dibagi JS. P sama dengan 6 dibagi 8. Maka P sama dengan 0,75. 0,75 itu masuk ke kriteria mana? Kita lihat, konsultasikan di kriteria ini. Tadi yang sudah dijelaskan di awal, antara 0,71 sampai dengan 1, artinya soal tersebut, soal nomor 1 ini dianggap memiliki kriteria yang mudah. Kemudian soal nomor 2 juga 6 ya, tadi berarti ya sama masih perhitungannya. Soal nomor 3 berarti nanti 4 dibagi 8 berarti 0,5. 0,5 itu dikonsultasikan di sini ada di antara. Nah, ini berarti soal dengan kriteria yang sedang. Nah, seperti itu dan seterusnya ini. Nah, kemudian yang berikutnya daya beda soal. Daya pembeda soal itu digunakan untuk menentukan soal dapat membedakan siswa yang termasuk kelompok pandai dan siswa yang termasuk kelompok kurang pandai. Atau istilahnya kita mungkin, apakah soal tersebut memiliki daya diskriminasi terhadap siswa yang belajar dengan siswa yang tidak belajar. Nah, soal yang dianggap bagus itu, soal yang bagus itu hanya bisa dikerjakan, atau soal yang memiliki daya diskriminasi yang bagus itu hanya bisa dikerjakan oleh siswa yang belajar saja. Yang soal siswa yang tidak belajar mesti tidak bisa mengerjakan itu. Atau siswa yang bisa soal yang bagus itu ya hanya bisa dijawab oleh orang yang paham saja. Yang tidak paham ya tidak bisa menjawab, tidak paham materi tidak bisa menjawab soal tersebut. Nah, itulah yang dianggap soal harus memiliki kriteria diskriminasi.
Nah, daya beda soal salah satunya untuk melihat diskriminasi tersebut. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk mengukur daya beda itu D sama dengan BA dibagi NA dikurangi BB dibagi NB. Keterangannya, daya beda D itu daya beda, BA itu jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas, BB itu jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah, NA itu jumlah semua peserta tes pada kelompok atas, NB itu jumlah peserta tes pada kelompok bawah. Daya beda memiliki 4 kriteria. Jika nanti hasilnya D itu 0 sampai 0,20, maka memiliki kriteria yang daya beda yang jelek. 0,21 sampai dengan 0,40 cukup, 0,41 sampai 70, 0,70 baik, 0,71 sampai dengan 1 itu baik sekali. Jika hasilnya negatif bagaimana? Nah, maka dianggap sebagai soal yang tidak baik atau soal jelek, maka diganti atau dibuang saja. Maka dalam penelitian sering disarankan bahwa buatlah item soal yang lebih banyak dibandingkan dengan yang akan dipakai. Seandainya kita akan menggunakan sebanyak 40 soal. Nah, maka ketika kita membuat item soal, setidaknya kita harus memiliki soal 2 kali lipat atau mungkin 3 kali lipat. Berarti ya 80 ya, atau setidaknya ke atas gitu, supaya nanti kita tidak kekurangan item ketika nanti ada seleksi seperti ini ya. Kita contohkan prosedur yang pertama ketika kita ingin melihat daya beda adalah kita rekap. Kalau tadi di indeks kesukaran tidak perlu diurutkan, sebetulnya tidak perlu diurutkan dari skor tertinggi ke skor terendah. Tetapi untuk daya beda itu wajib diurutkan atau harus diurutkan dari skor tertinggi siswa yang memiliki skor tinggi sampai dengan siswa yang memiliki skor rendah, seperti ini contohnya. Kemudian kita dibagi dari seluruh siswa itu, kita bagi 2, kita split di tengah. Sebagai contoh, saya memiliki jumlah siswa yang ikut tes mata pelajaran saya itu ada 8 orang. Artinya nanti batas untuk BA atas itu 4 orang, BB-nya itu juga 4 orang. Ini ya, kriteria yang atasnya 4, ABCD, yang ini EFGI. Ya. Setelah ini kita mungkin jumlahkan setiap soal yang dijawab di kelompok atas maupun di kelompok bawah. Kemudian kita coba hitung contohnya di nomor 1. Ini yang menjawab kelompok atas. Nomor 1 itu menjawab semuanya jumlahnya 4. Sementara kelompok 2 itu 2. Maka kita lihat bahwa BA-nya itu 4, BB-nya 2. NA-nya jumlah masing-masing yang ikut tes di kelompok atas maupun kelompok bawah itu kan 4. Karena kita bagi 2 tadinya 8, dibagi 2 jadi 4. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus, maka 4/4 dikurangi 2/4. D-nya hasilnya 0,5. Kita konsultasikan ke kriteria ini, 0,5 itu masuknya di mana? Nah, ternyata masuk di kriteria D yang ketiga ini. Maka memiliki daya beda yang baik. Kemudian bagaimana dengan soal nomor 2? Ya silakan. Di sini yang bisa menjawab di kelompok atas 3. Di sini juga ternyata 3. Maka kita masukkan di sini untuk contoh nomor 2. Berarti kan di sini 3/4 dikurangi 3/4. 0. Artinya daya bedanya jelek. Nah, sebagai logika kita, yang pinter-pinter yang mampu menjawab 3 orang, yang tidak pinter juga 3 orang. Berarti kan soal nomor 2 tersebut
ya orangnya mau belajar mau enggak kok bisa bisa menjawab juga, ya sama aja, berarti kan daya bedanya itu tidak bagus, daya diskriminasinya. Beda dengan nomor satu itu dijawab oleh yang kelompok atas itu semuanya bisa menjawab, sementara kelompok bawah itu hanya 2 orang saja yang bisa menjawab. Itu daya beda. Nah, jadi kita tidak bisa menilai saya akan membuat soal yang sangat sulit gitu. Di awal tidak bisa. Itu mungkin kalau seperti itu soalnya sulit menurut kita, tapi menurut siswa belum tentu sulit. Karena soal sulit itu nanti kita harus dihitung dulu menggunakan daya beda itu, indeks kesukaran itu. Indeks kesukaran. Kemudian soal tersebut, ini soal bagus atau tidak, itu pun juga tidak bisa, ini sudah bagus kok soalnya, sudah menggunakan pemahaman, sudah menggunakan HOTS atau bagaimana, itu pun belum tentu, karena kita harus mengukur dengan kriteria pada daya beda. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Biasanya dalam penelitian ataupun kita membuat soal-soal bagi guru-guru itu menggunakan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.